Pernah nggak sih kalian ngebayangin bangun dari tidur dan ngeliat orang yang kalian sayangi meninggal di depan mata? Lalu, waktu tiba-tiba berulang. Lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap usaha lo buat nyelamatin dia, malah bikin semuanya tambah parah. Film kali ini bukan cuma tentang time loop, tapi juga tentang dosa masa lalu, pilihan yang menghantui, dan penyesalan yang nggak bisa ditarik kembali. Ini dia rekap film Korea penuh emosi dan misteri. A Day 2017. Siapin hati kalian, karena endingnya bakal bikin lo berpikir panjang. Film dimulai dengan seorang dokter terkenal bernama Jun Young, ahli dalam melakukan transplantasi jantung. Keahliannya begitu luar biasa, hingga operasi yang ia tangani nyaris tak pernah gagal. Di balik kesuksesan itu, ada sosok asistennya yang setia bernama Yongsun. Karena keberhasilannya, Jun Young sering diundang ke luar negeri untuk melakukan operasi, membuatnya sering meninggalkan anak sematawayangnya, Eunjung, sendirian di rumah. Kebetulan, hari ini adalah ulang tahun Eunjung. Namun, seperti biasa, sang ayah terlambat datang dan gagal menepati janji. Eunjung pun kecewa dan memutuskan tidak menjawab telepon dari ayahnya. Di saat yang sama, seorang anak kecil tiba-tiba tersedak dan tidak bisa bernapas. Insting Jun Young sebagai dokter langsung aktif. Ia segera melakukan pertolongan pertama dan berhasil menyelamatkan anak itu. Setelahnya, Jun Young kembali mencoba menghubungi Eunjung. Tapi Yongsun justru menyeretnya ke konferensi pers yang sudah dijadwalkan diam-diam demi menaikkan popularitas mereka. Sementara itu, Eunjung melihat ayahnya muncul di televisi. Meski masih kecewa, ia merasa bangga dan memutuskan untuk membalas telepon sang ayah. Mereka pun membuat janji baru untuk bertemu di tempat berbeda dari rencana awal. Jun Young yang senang karena sudah baikan dengan anaknya, menyetir mobil dengan perasaan bahagia. Begitu juga Eunjung yang kini menantikan pertemuan mereka. Namun tiba-tiba, di jalan, Jun Young melihat sebuah kecelakaan lalu lintas. Jiwa dokternya mendorongnya untuk turun dan menolong para korban. Ia melakukan pertolongan pertama, dibantu oleh mobil patroli polisi yang juga tiba di lokasi dan berperan sebagai ambulan dadakan. Setelah memastikan pasien bisa ditangani, Jun Young pun menyerahkan tugas selanjutnya ke tim medis dan bersiap untuk pergi. Tapi ketika ia kembali menelpon Eunjung, yang menjawab justru petugas ambulans. Jun Young panik. Ia menoleh ke sekitar lokasi kecelakaan dan terkejut bukan main. Ternyata salah satu korban adalah putrinya sendiri, Eunjung. Dunia seakan berhenti bagi Jun Young. Ia berdiri mematung di tengah situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, tiba-tiba ia terbangun. Jun Young kembali ke masa lalu. Ia mengira semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi, setelah melakukan aktivitas seperti biasanya, Jun Young mulai merasa aneh. Semuanya terasa familiar. Konferensi pers yang sama, pesan dari anaknya yang sama, hingga petugas tol yang ia temui, semuanya seperti deja vu. Jun Young langsung panik. Ia buru-buru pergi ke lokasi kecelakaan. Dan benar saja, Eunjung kembali menjadi korban. Jun Young terpukul. Tapi tiba-tiba, ia kembali lagi ke awal. Kali ini, sadar bahwa ia mendapatkan kesempatan kedua, Jun Young langsung tancap gas ke TKP tanpa memberitahu siapapun. Sambil menelpon Eunjung, ia mencoba mencegah tragedi yang sama terulang. Namun tetap saja, ia terlambat. Dan lagi-lagi, waktu berulang. Jun Young pun menjadi semakin nekat. Ia menghafal nomor sopir taksi yang menjemput anaknya, mencoba rute tercepat, bahkan mengabaikan semua prosedur. Tapi hasilnya tetap sama. Setiap kali ia hampir berhasil, ia tetap menyaksikan kematian anaknya dengan mata kepala sendiri. Sampai akhirnya, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Namun ternyata, ia bukan satu-satunya yang mengalami pengulangan waktu. Seorang petugas kepolisian honorer bernama Min Chul ternyata juga mengalami hal serupa.
Minchul kehilangan istrinya dalam kecelakaan taksi yang sama. Awalnya ia mengira semua hanya mimpi. Tapi saat ia mencoba menyelamatkan istrinya, kejadian itu terus berulang, persis seperti yang dialami Junyang. Yang membuatnya sadar bahwa dia tidak sendirian adalah ketika ia melihat Junyung juga selalu berada di TKP dengan cara berbeda. Mereka pun akhirnya bekerja sama, mencoba segala cara untuk mencegah kecelakaan, dari menghalangi taksi, membujuk Eunjung agar tak menyeberang, hingga mengubah seluruh rencana pertemuan. Tapi tetap saja, semuanya gagal. Sampai akhirnya, Minchul membuat rencana nekat. Ia berpura-pura jadi korban tabrak lari agar bisa melibatkan seluruh polisi dalam pencarian taksi yang akan menabrak istri dan anak Junyang. Saat itu pula, kita dibawa ke masa lalu. Sebelum kejadian kecelakaan, Minchul dan istrinya sempat bertengkar. Istrinya ingin punya anak, tapi Minchul merasa mereka belum siap secara ekonomi. Perdebatan itu menjadi kenangan terakhir mereka sebelum tragedi. Kembali ke masa kini. Dengan bantuan polisi, akhirnya mereka berhasil menghentikan kecelakaan. Eunjung selamat. Untuk pertama kalinya, waktu tidak terulang. Junyang dan Minchul pun merayakan keberhasilan mereka, berjanji untuk bertemu makan malam bersama. Namun ternyata, polisi menemukan taksi misterius itu. Dan sopirnya justru menolak untuk bekerja sama. Minchul curiga dan mencoba menelpon Junyang, tapi sayangnya tidak diangkat. Karena di saat bersamaan, Junyang sedang sibuk mencari Eunjung yang menghilang dari pandangannya. Saat ia akhirnya melihat ponselnya, ia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai sopir taksi. Orang itu berkata, "Aku melihat interviewmu di TV, kau mengubah lokasi pertemuan. Tapi seharusnya Eunjung sudah kehilangan nyawanya 3 tahun yang lalu." Junyong langsung sadar, itulah sopir taksi yang selama ini menghantui takdir anaknya. Ia buru-buru mencari keberadaan Eunjung. Dan ketika berhasil menemukannya, taksi maut itu muncul kembali, dan untuk terakhir kalinya, Junyung dan Eunjung pun tertabrak bersama. Tapi waktu memutar ulang kembali. Di sini, Junyong dan Minchul mulai sadar bahwa kejadian itu bukanlah kecelakaan biasa. Sopir taksi tersebut ternyata sengaja menghabisi nyawa Eunjung dan istri Minchul. Mereka pun menyadari satu hal yang mengejutkan. Sopir taksi itu juga mengalami pengulangan waktu. Keduanya lalu memilih untuk melakukan strategi berbeda, mencoba mencari tahu motif sebenarnya dari sang sopir taksi, dengan petunjuk bahwa ia sempat berkata, 3 tahun lalu aku pernah bertemu dengan Junyang. Mereka pun masing-masing menelusuri seperti apa sebenarnya identitas sopir taksi itu. Saat Junyang mencari informasi, tiba-tiba muncul adegan flashback. 3 tahun lalu, Eunjung berada dalam kondisi sekarat. Namun Junyang mendapat angin segar. Eunjung mendapatkan donor jantung. Sayangnya, saat operasi hendak dilakukan, wali dari pendonor tiba-tiba membatalkan persetujuan. Hingga kini, alasannya masih menjadi misteri. Di sisi lain, saat Minchul mencari informasi, ia juga mengalami kilas balik. 3 tahun lalu, ia pernah menyebabkan kecelakaan yang melibatkan seorang ayah dan anak. Keduanya sekarat akibat tabrakan tersebut. Minchul, yang panik, sempat meninggalkan mereka, namun akhirnya kembali dan membawa keduanya ke rumah sakit. Ternyata, Minchul dan Junyang sempat berada di rumah sakit yang sama. Namun karena keduanya sedang mengalami musibah, mereka tak sadar telah saling bertemu. Beberapa saat kemudian, Minchul tertangkap polisi. Namun beruntung, sebelum itu ia sempat menemukan nama asli sopir taksi tersebut, Go Gan-hee.